memiliki keunggulan untuk bisa menganalisis ratusan bahkan ribuan data artikel untuk melihat mana yang itu berpotensi bisa kita teliti dalam tanda kutip teliti baru dan mana itu berpotensi sebagai research gap untuk kita argumentasi kalau ketika ditanya. Nah, sebenarnya untuk software bibliometrik itu tidak hanya cost keyword, itu ada banyak. Tapi untuk yang mudah dan user friendly itu kita menggunakan software. Nah, software ini sebenarnya teman-teman tidak harus mendownload artikel dalam bentuk PDF karena itu sangat susah, ribet dan bahkan ukurannya itu sangat besar. Kita cukup menggunakan format RIS atau CSV. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya format RIS itu apa dan di mana ditemukannya. Format RIS itu ketika teman-teman menggunakan Mendeley ingin mengkopas citasi yang teman-teman bikin, itu nanti bentukannya RIS. Itu di Mendeley itu RIS itu. Nah, kalau CSV itu sebenarnya lebih format Excel yang itu nggak terlalu teman-teman harus pelajari. Tapi yang cukup teman-teman ketahui itu format RIS. Format RIS itu nanti akan berguna ketika teman-teman menggunakan Mendeley. Mungkin teman-teman pernah merasakan ketika ingin mengupload file artikel PDF ke Mendeley, pasti beberapa dari kalian judulnya pasti hancur, tahun ngaco, nama penulis malah nama judulnya masuk. Nah, itu dikarenakan sistem Mendeley tidak bisa membaca PDF dengan sempurna. Ada cara untuk lebih akurat. Jika teman-teman malas dapat artikel, yaitu ada dua cara. Dapatkan format RIS-nya melalui artikel websitenya, atau cukup mengcopy doi. Itu yang paling mudah. Itu cara Bapak kalau misalkan malas download PDF, copy doi-nya dan selesai. Doi kan ada nomor kode doi, PRG, bla bla. Nah, itu menjadi kemudahan kalian untuk memasukkan data artikel ke Mendeley. Nah, itu soal RIS. Nanti teman-teman bisa lihat dia itu udah Bapak siapkan untuk praktiknya. Nah, ini yang kemarin Bapak bahas, udah Bapak tunjukkan terkait 3 makna visual di post keyword. Itu ada network, overlay, dan density. Ketiga ini menjadi jawaban apa kerapatan. Nah, untuk density itu mengenai kerapatan artikel tersebut. Yang dimaksud dengan kerapatan adalah apakah topik yang ingin kita analisis itu frekuensinya atau penyebutannya sering digunakan atau mungkin jarang digunakan. Itu tentang density. Kalau overlay itu mengenai tahun, rentang tahun. Nanti akan menunjukkan contoh overlay dan density ini. Overlay itu lebih ke rentang tahun topik tersebut. Jadi seringkali ada topik yang menarik atau mungkin topik yang sudah kita pikirkan ketika nanti mengerjakan tugas atau mungkin untuk penelitian. Ketika diperiksa ternyata topik itu udah jadul. Apakah salah menggunakan topik yang jadul dalam penelitian? Tidak. Tapi masalahnya adalah topik yang jadul ini seringkali sudah dibahas ribuan kali. Yang artinya apa? Research gap-nya itu sangat sulit ditemukan. Makanya mungkin teman-teman pernah mendengar online itu jangan melakukan 2 kalinya. Cari perbedaannya apa? Kalau misalkan teman-teman meneliti yang hal yang sama, percuma, buang-buang waktu. Maka dari itulah si overlay ini menemukan apakah si topik kita ini baru atau sudah lampau, sudah jadi. Dan yang terakhir itu network visualization mengenai si penghubung antar topik. Jadi intinya
Sinet of Visualization itu topik pertama mungkin terhubung dengan topik yang kedua, mungkin terhubung dengan topik yang ketiga. Yang artinya apa? Ketika kita memikirkan topik penelitian, topik penelitian intinya, itu akan banyak topik-topik lain yang bisa membahas topik tersebut. Sebagai contoh, jika teman-teman tertarik meneliti soal literasi informasi, itu ternyata literasi informasi sudah banyak turunan-turunan, entah itu sebagai medianya, mungkin sebagai medisnya, atau mungkin sebagai pembangunan segala macam, pariwisata segala macam, nanti akan ditemukan melalui network visualization. Jadi cukup teman-teman hafalkan 3 gaya ini, yaitu network visualization dan overlay density. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari dan mengetahui soal bagaimana menganalisis authorship atau kolaborasi. Jadi yang dimaksud dengan authorship ini, artikel yang kita temukan ada yang sendiri, ada yang kolaborasi. Nah, artikel yang sendiri biasanya dia menjadi cikal bakal topik tersebut menjadi bahan pembicaraan depannya. Dan seringkali artikel yang memiliki kolaborasi yang banyak itu menjadi bahan menjadi bahan diskusi untuk menjawab kesimpulan atau menjawab saran dari penelitian sebelumnya. Kalau teman-teman ingat bahwasanya dalam artikel itu ada saran dan masukan, itu merupakan perintah untuk peneliti ketika membaca artikel tersebut bisa nih untuk meneliti topik selanjutnya. Saya kasih saran, bisa teliti populasinya, banyakin sampelnya, banyakin atau perluas, atau mungkin tambahkan lagi objektivitasnya. Itu saran dan masukan. Nah, kolaborasi ini berguna untuk mendeteksi apakah artikel tersebut memang menarik dibahas atau tidak secara hasil misalnya. Oke, nah untuk si kolaborasi ini sebenarnya ada 3 jenis hasil analisisnya, yaitu nanti kita bisa mengetahui penulisnya siapa aja dan apakah penulis tersebut berkolaborasi atau malah sendiri doang, itu penulis. Adapun nanti kita bisa melihat organisasinya, apakah itu mungkin dari UPI, apakah itu mungkin dari UNPAD, UI dan lainnya. Kemudian bisa kita temukan. Dan mengenai negara, nah seringkali ada artikel yang itu menarik ternyata dari negara-negara yang luar, misalkan dari Afrika, kemudian dari Jepang, dari Jerman dan segala macam. Nah biasanya maksud dan manfaat dari ketiga unit analisis ini, ada topik penelitian yang sebenarnya itu ramai di negara tersebut. Contohnya kalau di Indonesia apa ya topik yang menarik itu mungkin kayak TBM atau TBM ya? Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat di Indonesia itu sangat banyak dan itu topik menarik. Itu karena kalau di negara lain mungkin terkait minat baca, mungkin secara minat baca mereka sudah sangat mumpuni, yang akhirnya ketika orang-orang membaca buku langsung ke perpustakaan lagi. Sedangkan kalau di kita perpustakaannya jauh, bagaimana caranya masyarakat untuk meningkatkan literasi? Adanya TBM. Itu. Nah itu kalau terkait topik-topik di negara-negara tertentu. Nah sekarang untuk terkait cara-caranya, mungkin nanti kita akan sekalian tahu juga. Nah ini mengenai materi soal praktik authorship. Udah bisa?
Ada nggak di RPS? Bapak akan coba tunjukkan contoh analisis authorship. Ini Bapak udah ada datanya. Nanti sambil teman-teman coba bisa tergunakan database yang udah Bapak siapkan. Nah, terlihatlah bahwasanya ketika Bapak ingin mencoba memeriksa suatu topik yang ingin Bapak analisis, penulis yang memiliki artikel sebanyak 5 dokumen itu hanya beberapa orang aja. Yang artinya apa? Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang produktif dalam menulis topik tersebut. Nanti akan Bapak tunjukkan topik ini maksud Bapak. Nah, Bapak itu akan mencoba analisis mengenai topik literasi informasi. Nah, bisa dilihat begitu ruwetnya, ukurannya. Berpikiran bahwa ada potensi ingin menjadi literasi informasi, namun setelah diperiksa ternyata ini banyak sekali artikel yang sudah membahas mengenai literasi informasi dari di bidang medis, sangat banyak sekali di bidang di bidang keguruan atau pembelajaran sudah ada banyak sekali di bidang perusahaan pun banyak sekali di bidang IT kita pun banyak sekali. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan secara langsung sementara potensi untuk meneliti informasi literasi dalam penelitian yang baru. Kita bisa lihat ujung-ujungnya nih. Informasi literasi kita bisa lihat bahwasannya kalau kita ingin meneliti soal gender itu mungkin berpotensi menjadi topik penelitian yang baru. Kenapa bisa begitu? Lihat, gender ini belum ada lanjutannya, baru cuma dua antara informasi literasi dan artikel. Ini kesimpulan sementara aja. Gitu. Terus kalau bapak tuh pengen nyoba analisis literasi informasi tapi fokus pada sosial media, kita coba cek sosial media dan ternyata sudah banyak sekali sosial media yang memiliki soal literasi informasi. Salah satunya dalam metode penelitian kualitatif. Yang artinya apa? Kita bisa menyimpulkan sementara mungkin ketika kita ingin meneliti dalam metode kuantitatif itu masih bisa berpotensi baru. Terlihatlah itu nggak kelihatan ya. Ini literasi informasi dan Bapak ingin mencoba memeriksa apakah sosial media ini menjadi potensi penelitian baru. Ternyata sangat banyak dan salah satunya yaitu metode kualitatif ini pernah diteliti dan mungkin banyak sekali diteliti. Dan ini menjadi potensi bahwasanya kalau teman-teman ingin meneliti literasi informasi yang berkaitan sosial media bisa menggunakan kualitatif menjadi topik baru.
research-nya. Gitu. Nah, ini mengenai network visualization. Banyak sekali warna-warna yang teman-teman lihat. Warna-warna ini merupakan cluster atau grup yang membahas secara fokus. Sebagai contoh, kalau teman-teman ingin meneliti soal medisnya, bagian kesehatan, itu nanti akan masuk ke cluster digital berwarna biru. Itu. Tapi kalau teman-teman ingin meneliti soal di skop digital, nanti akan masuk ke warna biru muda. Clusternya kelompok biru. Tapi jika teman-teman ingin fokus pada gender, nanti akan masuk pada klaster warna biru. Jadi warna-warna ini merupakan berbagai topik yang fokus pada bidang tertentu. Itulah warna. Nah, ini mengenai network. Selanjutnya tadi mengenai rentang tahun overlay. Nah, teman-teman bisa lihat ada berbagai warna, transisi gradasi warnanya dari yang gelap sampai yang terang, bahwa ini bisa kita simpulkan secara langsung topik mengenai literasi informasi itu sudah lampau, namun ada potensi menjadi baru kalau kita meneliti soal young laut, karena ini masih baru di tahun 2025. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik mengenai sosial media, mungkin teman-teman harus memikirkan kembali karena ini sudah lalu teliti cari apa ini warna analisnya gelap. Jadi perlu dipikirkan apakah ingin lanjut mengenai sosial media atau mencari yang barunya. Itu tentang aku. Nah, terus soal density visualization. Density ini mengenai kerapatan. Bisa dilihat cuma ada satu doang informasi literasi yang warnanya sangat terang. Yang artinya apa? Literasi informasi ini frekuensinya atau penyebutan topik ini sangat sering digunakan, makanya warnanya sangat terang. Tapi kalau kita lihat topik-topik lain kayak gender atau Australia, di sejarah Australia itu masih baru, masih sangat sedikit dibahas, frekuensinya masih sedikit. Gitu. Nah, kesimpulannya teman-teman hanya cukup triknya lihatlah di ujung-ujung ini yang ukurannya paling kecil. Kalau yang network, lihatnya yang paling kecil ukurannya. Dan selain ukuran, coba lihat koneksinya apakah itu banyak jaringannya, kayak ini jaringannya, atau mungkin cuma dikit. Coba kayak ini masih sedikit, ini kalanya masih sedikit. Nah itu. Jadi triknya untuk menganalisis bibliometrik untuk yang network visualization, lihat ukurannya, ukuran yang lingkaran ini apakah besar atau kecil. Cari yang paling kecil. Setelah kita mencari yang kecil, periksalah lingkaran tersebut apakah banyak jaringannya. Kayak ini kan sedikit, berarti masih ada potensi menjadi topik baru. Atau mungkin banyak sekali jaringannya. Nih, kayak gini. Terkoneksi ke berbagai topik penelitian. Gitu. Itu terkait kesimpulan visualization. Cari yang paling kecil dan periksalah jaringannya apakah sedikit atau mungkin sudah banyak dibahas. Gitu. Selanjutnya untuk yang overlay, kesimpulannya carilah warna yang paling terang, itu aja, warna kuning. Gitu. Karena warna kuning ini menandakan bahwa topik tersebut baru dibahas dan ini menjadi potensi untuk kita teliti kemudian hari, atau ini menjadi argumentasi kalian kelak ketika ditanya research gap-nya, melihatnya bahwa analisis bibliometrik itu tahunnya itu masih baru, masih fresh. Gitu. Tapi
Tapi kalau warnanya cukup gelap, artinya itu sudah lampau, sudah jadul. Yang artinya mungkin sebaiknya jangan dibahas lagi deh, cari yang lain. Karena udah banyak diteliti dan sulit untuk menemukan riset gapnya. Jadi triknya cari yang paling terang aja udah. Gitu. Itu kalau yang overlay. Nah, kalau yang density pun sama. Teman-teman temukanlah warna yang paling mudah, jangan yang paling terang, cari yang paling mudah. Kenapa? Kalau yang terang itu sering kali dibahas, tapi kalau yang mudah itu masih baru, jarang dibahas. Gitu. Ini analisis geometrik yang bisa membantu kalian dalam argumentasi kelak ketika ditanya soal kebaruan topik penelitian kalian. Gitu. Perlu diingat ketika teman-teman nanti bisa menjawab soal pertanyaan tersebut, ternyata topik penelitian kalian itu masih baru diteliti. Itu ada tantangan tersendiri yang dimana referensi akan sulit ditemukan, akan sedikit didapatkan, dan perlu effort untuk menganalisis menggunakan pikiran kalian sendiri. Itu tantangannya kalau misalkan topiknya itu masih baru. Tapi kalau mungkin udah lama, banyak sekali cita-cita referensinya itu akan banyak. Tapi menjadi bumerang bahwa penelitian kalian itu sangat membosankan. Gitu. Nah, ini mengenai analisis trend topik. Kita akan coba kembali ke analisis yang penulis kolaborasi. Nah, inilah dari topik literasi informasi ternyata banyak sekali penulis-penulis yang sudah membuat, dan di sini kita akan melihat mana penulis yang paling banyak kolaborasinya. Terlihat dari warna-warna yang itu berbeda dengan warna lainnya. Kan kalau warna abu itu artinya si penulis tersebut memang sudah lampau, karya itu sudah lampau, dan secara kolaborasi mereka sangat sedikit. Nah, ini terlihat bahwasanya topik literasi informasi ini ternyata ada yang pernah menulis dengan kolaborasi yang sangat banyak. Contohnya kayak Zeng itu pernah membuat artikel dengan rekan-rekannya, yaitu Wu, Chen, dan Wu. Ini mah cuma sebahas melihat aja apakah artikel tersebut memang menarik dibahas atau mungkin cuma sekedar ada aja. Dan kita pun bisa mendeteksi bahwa karyanya si Z ini itu ternyata masih baru di tahun 2024. Namun dia itu berkolaborasi sama penulis yang udah dulu pernah menulis. Contohnya Chen. Kok bisa menyimpulkan seperti itu? Terlihatlah dari gradasi warna ini. Z ini berkolaborasi sama Chen, yang dimana si Chen ini dulu pernah menulis hal yang sama juga ternyata, tapi dulu banget sama si Z. Nulis lagi lah artikel yang sama, tapi dengan gap yang berbeda. Itu analisis soal kolaborasi. Nah, kalau ini agak pusing juga, jadi kita perlu periksa satu persatu. Dan ternyata si Z ini
karena karyanya itu sudah diketahui oleh banyak orang dan seringkali disebut oleh banyak orang melihat dari warna-warna si rakaman ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang paling kita ambil contoh kayak Stone. Stone ini karena masih baru menulis, area dia itu masih belum diketahui. Jadi bisa teman-teman untuk membantu karyanya. Nah, oke, sudah install software-nya. Coba itu teman-teman masukkan data-data yang sudah Bapak kirimkan itu. Itu ada praktik 1, 2, 3. Di situ memiliki topik yang berbeda. Teman-teman bisa. Kayaknya semuanya dimasukin. Nah, untuk cara memasukkan filenya. Aku pikir iya betul itu, cuma nggak tahu semuanya atau satu-satu Ada aja. create. Di pojok kiri ada create. Nah, nanti bakal muncul pilihan lagi kayak ini. Nah, kalau udah. Itu yang belum? yang tengah berarti ya. Nah, Yang kalau data. udah, dari ketiga pilihan ini, Katingali. pilih yang di tengah. Yang di tengah. Create, map, yes, Oke, dari create nanti bakal muncul pilihan ini. Nanti pilih yang tengah. Udah. Oke, kalau udah, next. Nah, muncul lagi untuk pemilihan datanya. Teman-teman coba perhatikan kalimat di bawah ada yang menggunakan API atau menggunakan data fokus atau menggunakan RIS. Berarti RIS. Nah, teman-teman pilih yang RIS, read data atau reference manager. Oke, jadi nanti teman-teman klik Yang yes, pilih Yang di RIS tengah, itu. bibliographic data. Setelah itu pilih lagi yang RIS. Oke, lalu next lagi. Nah, di sini teman-teman klik yang 3 titik ini yang terus masukin file tersebut yang RIS tadi, yang praktik 1, 2, 4 dan 5. Mana sih? Semuanya masukin. 1 sampai 5. Iya, sama. Bapak gini sampai berapa? Ya. Kamu tuh email di mana? Tadi doang. Mau di WhatsApp apa kiri? Di video. Iya, masuk ke satu. Iya, dia. 5-5-nya. Pilih aja salah satu. Enggak. Kalian masih ini. Wah, ada yang bingung di mananya? Apa yang nyari praktik udah dong tapi itu udah salah satu aja ini oh di download tugas kuliah Ada yang masih bingung? Nah, udah. Ada yang masih belum? Nah, oke. Kalau udah, nanti klik next. Klik next. Nah, nanti ada muncul pilihan tipe analisis. Untuk teman-teman ketahui
ngecek yang occurrence. Ini dia. Ini yang bawah. Karena juga kan ada output sama occurrence. Pilih Next. yang occurrence. Occurrence. Mana? Enggak. Itu. Nah, next lagi. Terus yang itu full. Kalau ini teman-teman next aja, tidak usah dirubah. Ini 5. Next lagi. Ya. Terus next lagi sampai finish. Next lagi. Udah. Yuk. Sudah. Nah, muncul kayak gitu. Wah. Nah, yang praktek satu. satu itu tentang apa? Ada yang mau menjelaskan? Coba yang satu. Yang kedua. Mantap dua. Gampil. Abon. Tapi tengerti, ya tengerti. Coba ada yang mau mencoba Menganalisis. analisis? Nggak apa-apa. Nggak. Salah. Kalau temuan barusan, menurut kalian, apakah topik tersebut itu ada potensi untuk dibahas? Jika ada, mana menurut kalian? Budget. Collection Yang paling jauh tuh yang paling jarang dibahas kan? ini, jadi kalau yang ini, kalau yang microvisualization yang warnanya, kalau warna ungu berarti itu jarang dibahas, kalau warna merah berarti sering dibahas. Ungu, Ya, ini berarti ini kemungkinan yang bisa Perbaru dibikin ulang. dibuat penelitian. Coba, siapa yang mau bahas sedikit aja? Ini teh apa? Topik yang teman-teman temukan itu soal apa? Tapi kamu mau bulatnya satu ya? Jadi banyak. Tahu Bapak? Iya ya, nah. Ada yang mau coba? Beda tapi sesuai dengan kalian sebagai pustakawan. Jadi alasannya harus diangkat argumentasinya, kita sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan itu memiliki keilmuan mengenai literasi informasi. Itu ternyata banyak banget sih artikel soal itu teh. Ya udah kita cari dulu deh yang itu berpotensi baru, cari di sekeliling. Dan itu yang menurut saya bisa diteliti loh ya, bisa diteliti. Let's say itu menurut kalian gender itu susah di sini, ya udah cari yang menurut kalian udah diteliti. Gitu. Itulah kesimpulan si biometrik. Kalau nanti kelak ditanya research gap, tunjukin dulu kalau kalian itu punya minat untuk membahas topik yang berkaitan soal prodi kalian. Angkat dulu tuh. Kalau satu minat soal misalkan literasi digital, ternyata banyak banget Pak. Ya udah cari di sekelilingnya yang menurut kalian itu berpotensi baru. Tapi dengan catatan itu mudah dan bisa kalian teliti. Mudah. Paham? Nah, kalau masih bingung nanti belajar lagi. Oke, karena praktik soal operasi dan operasi sudah kita lakukan, sesuai tadi persyaratan di awal untuk minggu depan libur, berarti minggu depannya lagi berarti nggak ada kelas sudah dibahas secara padatkan. Oke,
kalau